Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nurlela dari SD Negeri Nanggung 1, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor. Pada video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala sekolah yang memimpin sekolah SD negeri di Kecamatan Nanggung. Yes. Silahkan kepada Ibu, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Srial Pak Amana. Saya kepala sekolah di SD Negeri Nanggung 1 di Kecamatan Nanggung. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, hari yang cerah dan kesehatan saya juga alhamdulillah. Iya, terlihat dari senyuman Ibu yang cukup merekah pagi ini ya Bu. Saya meminta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas dalam pendidikan saya. Mudah-mudahan Ibu berkenan. Oh iya, silakan. Mungkin langsung saja ya Bu ya, terkait pertanyaan yang ingin saya ajukan, di mana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bu. Di sini saya mau mewawancarai Ibu karena Ibu adalah seorang pemimpin di satu sekolah ya, di sekolah SD Negeri Nanggung 1. Langsung saja mungkin saya ingin menanyakan terkait bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini berarti kasus yang ada di sekolah ya? Betul. Terkait pengambilan keputusan. Jadi di pandangan saya, bujukan moral dan dilema etika itu memang mirip-mirip tapi berbeda gitu. Betul. Menurut pandangan saya. Dimana kalau sepemahaman saya, gak tahu ya benar gak tahu salah. Kalau yang namanya dilema etika berarti memang di sana ada dua buah kejadian atau dua buah sudut pandang, dimana yang salah satunya memang keduanya, kalau menurut saya sederhananya itu keduanya bernilai benar atau memiliki nilai-nilai kebaikan keduanya, sehingga di sana kita akan mengalami khususnya seorang pemimpin akan mengalami yang namanya dilema etika, apakah memilih A atau memilih B, karena keduanya biasanya yang namanya dilema etika memang memiliki hal positif gitu. Kemudian kalau misalkan untuk bujukan moral, pasti kalau yang namanya di dunia pendidikan, khususnya yang termasuk di dalam birokrasi, karena mau tidak mau dunia pendidikan kita itu termasuk ke dalam birokrasi dunia pendidikan. Pasti yang namanya dilema etika itu sangat banyak. Betul. Sangat banyak. Dimana kalau yang namanya dilema bujukan moral ya pasti biasanya kadang kita harus memutuskan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh tapi ya harus begitu, seperti itu sih Kak. Itu sih yang saya paham. Oke, baik Ibu, terima kasih, jelas sekali jawabannya, di mana tadi Ibu memberikan penjelasan tentang dilema etika dan bujukan moral, dan kasusnya pun sering terjadi ya, sebagai Ibu seorang pemimpin, dilema etika dan bujukan moral telah Ibu temui gitu kasus-kasusnya. Nah, dari kasus-kasus atau temuan yang Ibu temukan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama di sekolah yang Ibu pimpin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Ibu sampaikan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu. Jadi ini untuk kasus yang dilema etika ya? Iya betul. Yang kedua nilainya benar, sama-sama benar ya. Terkait bagaimana menjalankan pengambilan keputusan, otomatis sebagai seorang pimpinan tidak bisa kita tiba-tiba memutuskan sendiri, butuh pemikiran yang matang. Dimana ada kedua hal yang memang dua-duanya memiliki nilai kebaikan atau bernilai benar, maka hal yang pertama saya lakukan adalah mencerna dulu. Mencerna dulu itu bagaimana kedua hal itu bisa berpengaruh, jadi memilih mana yang lebih banyak manfaatnya. Betul. Selain itu, karena memang yang namanya pemimpin tidak mungkin setiap waktu mengambil keputusan sendiri ya, otomatis akan ada diskusi kalau untuk sekolah pasti pada pihak-pihak yang berhubungan dengan sekolah.
lingkup paling minimalnya dengan guru-guru saya berdiskusi. Betul. Lingkup lebih agak luasnya kepada komite kita ngobrol. Kalau misalkan ingin lebih luas ya kepada pimpinan kita atau pada pengawas pembina yang lebih dekat. Karena kalau untuk ke dinas pendidikan cukup panjang. Jadi kita memberikan berdiskusi, kemudian mencari menimbang-nimbang, memilih mana yang lebih memberi manfaat bagi banyak orang. Dan di sana baru diputuskan mana yang lebih banyak manfaatnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi ketika mengambil sebuah keputusan yang dimana ada dilema etikanya sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, langkah atau misalkan prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan, walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit ya Bu, mungkin langkah atau prosedurnya yang biasa Ibu jalankan seperti apa ketika mengambil sebuah keputusan. Ya. Di saat mengambil keputusan, kalau langkah secara prosedur secara berurutannya ya, di saat misalkan ada dua kepentingan atau dua masalah itu terjadi pada satu waktu, tapi harus diputuskan memilih A atau B, jadi pemilihan antara dua ya. Pertama kita cermati dulu, benar gak ini memiliki nilai kebaikan, atau jangan-jangan salah satu hanya kamuflase gitu. Betul. Benar gak ini memiliki sama-sama nilai kebaikan. Setelah itu baru kita diskusikan, kumpulkan guru-guru. Ada dua masalah seperti ini, kita ajukan ke forum. Kemudian kan silang pendapat di sana, baru kita memilah-milah. Setelah dari sana, kalau misalkan bisa langsung diputuskan di sana, maka langsung diambil keputusan. Tapi misalkan di saat sudah berdiskusi dengan guru-guru, dengan penjaga sekolah yang ada di sekolah, masih terjadi kegamangan, baru kita melangkah. Kalau misalkan berhubungan dengan masyarakat, otomatis yang dilibatkan adalah komite. Tapi di saat berhubungan dengan kedinasan, maka otomatis yang saya hubungi adalah pengawas pembina. Setelah dari sana, otomatis kan nanti kita sudah punya list positifnya, list hal positif dari kedua hal tersebut, mana yang lebih banyak baru diputuskan di sana seperti itu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Langkah atau prosedurnya jelas sekali ketika Ibu mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya hal apa yang Ibu anggap efektif untuk melaksanakan pengambilan keputusan tersebut? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang pertama memang di saat sudah terjadi sebuah keputusan, memang harus ada konsistensi dari dari alasan yang kita buat. Jangan sampai misalkan keputusannya berhubungan dengan salah seorang, terus ada komplain dari kita harus benar-benar bisa mempertahankan, bukannya untuk bukan untuk diktator, tapi memang karena keputusan yang setelah kita ambil sudah melalui proses yang cukup panjang gitu. Jadi memang tidak serta-merta kalau kata misalkan keputusan itu berhubungan dengan salah satu guru misalkan, terus guru itu protes, oh iya Bu, saya minta maaf, dia dirubah lagi. Itu yang menjadi hal yang tidak efektif, itu hal seperti itu. Oh, jadi harus ada konsistensi ya Bu ya dari keputusan yang sudah diambil, karena keputusan itu tidak begitu saja diputuskan, ada langkah dan prosedur yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, baik Ibu, terkait pengambilan keputusan ya perlu pemikiran yang matang dan perlu langkah atau prosedur. Nah, kira-kira ada tantangannya nggak Bu ketika memutuskan sebuah keputusan yang bijak kayak tadi sebagai pemimpin? Tantangan yang Ibu rasakan atau yang pernah Ibu alami seperti apa? Iya. Tantangan dari sebuah keputusan pasti, yang namanya keputusan tidak semuanya tiba-tiba langsung diterima gitu, apalagi misalkan keputusan itu berbentuk seperti sesuatu hal yang baru gitu. Pasti akan ada pihak-pihak yang menentang. Contohnya misalkan saya mengambil keputusan kebijakan misalkan terkait masalah seorang guru, misalkan saya ambil contohnya seorang guru atau seorang penjaga yang terlibat di sekolah. Otomatis di saat saya membuat kebijakan, pasti orang tersebut akan merasa terugikan ya. Tapi kan dari sisi itu kita tidak serta-merta oh iya maaf, tidak, tapi kita harus menggiring. Jadi keputusan itu diambil, kemudian di saat ada menentang ya dirangkul. Setelah dirangkul ya beri arahan bahwa keputusan yang kita ambil itu alasannya A, B, C, D, sehingga sampai orang tersebut atau pihak yang terkait itu paham bahwa keputusan yang kita ambil itu memang untuk kebaikan bersama, seperti itu. Oh, baik. Jadi tantangannya dihadapi ya Bu, bukan diabaikan begitu saja. Karena betul. Kalau diabaikan pasti akan menjadi sesuatu yang besar. Misalkan ada komplain terus kita tidak tanggapi, ya pasti si komplain itu akan, karena yang namanya orang ketidakpuasan itu sudah sesuatu yang wajar ya, karena memang tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Iya. Nah dari sanalah pasti akan, kalau dibiarkan akan berkembang menjadi sesuatu hal yang buruk dari internal sekolah. Iya. Jadi saya bisa dapat
simpulkan dari tantangan tersebut diraih, diinikan lagi menjadi sebuah penyelesaian lebih lanjut ya Bu ya. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah ketika ada sebuah kasus yang harus diselesaikan, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau misalkan butuh waktu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau terkait waktu, di saat ada sebuah masalah pasti waktu itu sangat berpengaruh tergantung jenis masalah yang dihadapi. Kalau misalkan skalanya kecil bisa diputuskan sebelum tanpa musyawarah ya langsung diputuskan hari itu. Kalau misalkan memang agak rumit berarti kita melibatkan pihak lain, mau itu guru, komite, pengawas dan lain-lain. Jadi waktu yang dibutuhkan tidak sama untuk semua kasus. Karena apa ya? Karena itu tergantung kerumitan dari kasus itu. Kalau misalkan hanya memutuskan untuk Bu besok libur tidak atau Bu besok ada kegiatan ini ya bisa diputuskan hari itu. Tapi di saat menyangkut sebuah kebijakan yang lebih besar otomatis memang prosedurnya cukup lama dan prosedurnya seperti apa yang seperti tadi saya sampaikan. Oh baik, jadi tergantung situasi kasus dan bentuk penyelesaiannya seperti apa ya Bu ya. Baik, sudah jelas sekali. Terus yang ingin saya tanyakan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika gitu? Kalau misalkan adakah seseorang atau yang lain pasti ada, karena memang tidak dipungkiri yang namanya kita sebagai manusia kadang kalau menurut hanya ego sendiri takutnya salah gitu. Pasti butuh orang-orang yang bisa membantu mempertimbangkan. Baik itu saya misalkan pilih salah satu guru yang menurut saya memiliki pemikiran yang cukup luas, kita berdiskusi di situ. Atau kalau memang masalahnya lebih besar ya pasti pengawas punya peran yang cukup penting sebagai mitra untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi dalam sebuah keputusan meskipun Ibu seorang pemimpin tetapi tetap saja membutuhkan bantuan atau masukan dari orang-orang terdekat ya Bu ya. Iya. Oke. Mungkin Ibu bisa menyimpulkan atau misalkan memberikan pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan kepada saya terkait dalam pengambilan keputusan dilema etika begitu. Di saat kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa serta-merta membuat keputusan hanya berdasarkan pemikiran sendiri. Karena yang namanya sebuah keputusan dari seorang pemimpin pasti sangat berpengaruh kepada banyak orang, lembaga. Maka di saat kita menerima kebuntuan atau menemui kebuntuan, maka perlulah kita mendengarkan orang lain, baik itu guru, pengawas maupun komite, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya, luar biasa sekali. Saya semakin mendapatkan pencerahan terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai sebagai seorang pemimpin dan mudah-mudahan saja saya bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan saya pun bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga pendidikannya juga lancar. Amin, terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Silahkan melanjutkan kembali aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, kali ini saya sudah bersama salah satu kepala sekolah di Kecamatan Nanggung. Mohon kepada Bapak untuk berkenan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Muhyiddin, Kepala SD Negeri Pasir Gintung 01 Kecamatan Nanggung. Oke, baik Bapak, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Bapak. Tujuan dan maksud saya bertemu dengan Bapak adalah untuk menanyakan beberapa hal. Mudah-mudahan Bapak berkenan terkait hal tersebut. Baik, siap-siap Mangga Ibu, silakan. Baik Bapak, langsung saja ya. Untuk pembukanya seperti ini. Mungkin Bapak sebagai kepala sekolah atau pemimpin kebijakan di sebuah sekolah pasti menghadapi sebuah tantangan, permasalahan atau ada kasus-kasus begitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Misalkan Bapak bisa mengambil sebuah contoh dari kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah. Mungkin kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ibu di sini. Inilah sekolah kami, Ibu, sekolah SD Pasir Gintung 1.
Berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang pertama, bagaimana saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Kebetulan memang saya juga pernah ikut terlibat di kegiatan guru penggerak ya Bu. Jadi setidaknya saya cukup pernah belajar sama tentang dilema etika dan bujukan moral. Jadi sampai saat ini saya mengidentifikasi apakah ini permasalahan terkait bujukan moral atau dilema etika. Saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, apakah permasalahan ini sama-sama betul atau apakah ada satu yang salah. Contoh, misal ketika saya akan membuat sebuah keputusan, ketika keputusan ini, ternyata ketika keputusan ini betul dan keputusan yang satu juga sama-sama betul, nah berarti itu dilema etika. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya identifikasi. Jadi saya dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk menentukan keputusan mana yang harus saya ambil. Bagaimana cara saya memecahkan masalahnya? Mungkin dari sisi tersebut saya mengidentifikasi apakah permasalahan ini bujukan moral ataukah dilema etika. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jelas sekali Bapak penyampaiannya. Berarti Bapak melakukan analisis dulu ya. Betul, apakah betul. ini kasusnya dilema etika atau bujukan moral. Betul, Nanti mungkin betul. Bapak bisa langsung mengambil keputusan dengan langkah-langkah apakah dilema etika atau bujukan moral. Iya, Terima kasih betul. Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama tadi yang seperti Bapak sampaikan, di mana kasusnya adalah kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Jika memang permasalahannya terkait dilema etika, banyak hal yang harus dianalisa ya Ibu. Terutama karena kan ketika akan membuat sebuah keputusan, keputusannya semuanya sama, benar gitu. Tidak ada yang menjadi salah kalau dilema etika. Nah, beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah analisa terkait banyak ketika membuat sebuah keputusan A, faktor apa saja yang menjadi penyeimbang. Dengan keputusan B, apa saja yang menjadi penyeimbang. Nah, dua keputusan ini kan sama-sama benar, tidak ada yang salah. Jadi, hal yang ketika keputusan A diambil, hal positifnya apa, hal negatifnya apa. Begitupun juga dengan keputusan B, hal positifnya apa dan hal negatifnya apa. Tapi kan karena dua-duanya benar, tidak akan menjadi sebuah keputusan yang salah. Hanya sisi positif yang lebih banyaknya yang mana, maka keputusan itu yang diambil. Selain itu, saya juga menimbang berbagai hal, mulai dari sisi politiknya seperti apa, sisi kemanusiaannya juga seperti apa. Apalagi dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Lingkungan sekolah juga menjadi bahan untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu seperti itu, Ibu. Oh iya, baik. Sudah jelas sekali Bapak dari apa yang Bapak sampaikan, di mana walaupun sama-sama benar, tetapi ada hal yang diprioritaskan begitu. Betul, Ada betul. yang di mana yang lebih banyak hal positifnya. Nah, terkait hal itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk melakukan hal tersebut? Baik, untuk prosedur sebetulnya tidak menjadi prosedur baku ya dalam membuat sebuah keputusan itu. Membuat penyelesaian masalahnya tidak menjadi standar yang baku, harus langkah A, langkah B, langkah C yang saya laksanakan di sekolah ini. Biasanya ya yang pertama tadi analisanya apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Kalau permasalahannya bujukan moral, sudah pasti keputusannya cari yang paling baik, yang paling benar. Tidak mungkin menjadi sebuah keputusan yang salah. Nah, kalau dilema etika yang pertama analisis permasalahannya dulu, ini apakah ini dilema etika atau bujukan moral, itu yang analisis yang pertama. Setelah itu baru mencari sisi positifnya, sisi positif dari keputusan A seperti apa, sisi positif dari keputusan B seperti apa. Lalu saya menyampaikan kepada guru-guru yang lain, pendidik dan tenaga pendidikan, bagaimana ketika kita mengambil sebuah keputusan A, bagaimana dengan sebuah keputusan B, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, dengan keputusan A ini, apakah ada dampaknya lagi ke sana atau tidak dengan keputusan tersebut. Juga dilihat dari rentang waktu yang saya lakukan dengan keputusan itu. Apakah dengan keputusan ini ke depannya akan terjadi permasalahan yang lain atau tidak. Biasanya seperti itu prosedur yang saya lakukan, tapi tidak menjadi baku gitu. Betul. Kadang langsung bisa dilaksanakan keputusannya oleh saya sendiri, kadang juga harus minta pertimbangan dari guru yang lain. Seperti itu, Ibu. Iya.
Baik situasional berarti Bapak Betul, ya, betul, terkait iya. prosedur tidak ada yang baku atau yang harus dilakukan ini terlebih dahulu atau yang mana terlebih dahulu, di mana tadi dianalisis lagi kasusnya atau permasalahannya seperti apa. Baik. Nah, selanjutnya adalah hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif untuk penyelesaian kasus dilema etika? Baik, terima kasih Bu. Untuk beberapa kasus yang sudah terjadi di sekolah kami terkait dilema etika, yang paling efektif itu yang pertama sama terkait dilema ITK itu komunikasi dengan seluruh guru. Kenapa? Karena biasanya dilema ITK terjadi ketika memang di sekolah ini kan siswa-siswa yang saling bermasalah, dan masalahnya terkait dilema etika bukan bujukan moral. Nah, karena saya sebagai kepala sekolah itu kurang memahami karakteristik siswa di kelasnya masing-masing. Karena kan saya tidak terjun langsung dengan permasalahan yang terjadi di kelas. Akhirnya yang paling efektif adalah meminta bantuan dari guru-guru apa yang harus diputuskan terkait dilema ITK ini. Jadi hal yang paling efektif adalah berdiskusi dengan seluruh guru terkait permasalahan yang terjadi, terutama di kasus-kasus dilema etika. Selain itu, juga mungkin mencari beberapa referensi. Terkadang kan permasalahan di sekolah kita, di sekolah kami, ini juga terjadi di sekolah yang lain. Saya mencari berbagai referensi juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Juga mencari beberapa pendapat dari guru-guru yang lain, dari kepala sekolah yang lain, apakah terjadi kasus yang sama, supaya kita menjadi bahan pertimbangan. Meskipun keputusan yang diambil sama-sama benar, tapi kan kita mencari keputusan yang sangat terbaik dari dua hal tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik Bapak. Berarti yang paling efektif tadi sudah Bapak sampaikan, adanya kolaborasi Betul, ya Bapak ya, baik betul. dengan guru di sekolah, dengan rekan kepala sekolah yang Betul, lain, betul. begitu, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di mana sebuah keputusan dapat diambil dengan sebijak-bijaknya. Betul. Ya, Pak. Selanjutnya, nah, pengambilan keputusan, apalagi Bapak sebagai kepala sekolah ya, sebagai pemimpin di sebuah sekolah tidak mudah ya Pak. Betul. Pasti ada tantangannya begitu. Nah, kira-kira nih tantangan seperti apa yang sudah pernah Bapak temui begitu dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan? Banyak tantangan yang terjadi ketika proses pengambilan keputusan, baik sebelum bahkan sesudahnya. Karena ketika sebelum tantangan yang terjadi, yaitu ketika kita melaksanakan atau mengambil sebuah keputusan A, sebetulnya keputusan B juga betul gitu, sama-sama benar nih. Nah, ini menjadi tantangan yang cukup menyita perhatian. Itu tantangan yang pertama. Juga tantangan yang kedua, terkadang ada beberapa dilema atau beberapa kasus yang sebetulnya ini masih agak bimbang. Apakah ini dilema etika, apakah ini bujukan moral? Nah, terkadang itu menjadi tantangan. Kadang juga karena kan bujukan moral itu sebetulnya keputusannya harus bulat dan salah. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungan, serasa sepertinya ini dilema etika bukan bujukan moral. Nah, itu tantangan yang terjadi mungkin di sebelum pengambilan keputusan. Juga ada tantangan setelah pengambilan keputusan yang disebut oleh saya pribadi ini sebagai tantangan. Yang pertama, ini ketika pengambilan keputusan ini kadang menjadi, loh kok ketika saya mengambil keputusan ini ternyata keputusan yang B nih yang harusnya diambil, ternyata setelah keputusan A diambil ada masalah yang terjadi. Itu yang menjadi tantangan juga. Berarti harus sebaik mungkin dalam membuat sebuah keputusan, tidak bisa hanya mengambil satu sisi saja. Itu menjadi tantangan. Namun ya sama, karena sudah diambil sebuah keputusan maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan seluruh keyakinan kita, baik akan ada permasalahan yang timbul selanjutnya, itu kan menjadi harus diambil keputusan yang lain. Mungkin itu yang menjadi tantangan. Jadi ada tantangan sebelum, juga ada tantangan sesudah. Oke, Seperti baik. itu, Ibu. Ya, jelas sekali Bapak. Ternyata dalam sebuah pengambil keputusan itu tidak begitu saja Betul, ya, tetapi betul. yang dapat saya ambil ketika keputusan itu sudah diputuskan, meskipun di akhirnya ada sebuah ketidakpuasan, tetapi pengambilan keputusan itu telah melewati beberapa pemikiran ya Betul, sebelumnya betul, Bapak. betul. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya,
adakah jadwal tertentu atau misalkan ketika ada sebuah kasus itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau misalkan menjadwalkan khusus seperti apa bentuknya, prosedurnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin jadi ada dua sisi ya. Kalau di sekolah kami itu ada jadwal khusus di setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu itu kami selalu berdiskusi. Kalau sekarang disebutnya komunitas belajar. Jadi di dalam komunitas belajar ini saya selalu berdiskusi dengan rekan-rekan guru apakah ada permasalahan yang terjadi di sekolah, apakah ada permasalahan dengan siswa. Jadi didiskusikan di situ, diambil sebuah kebijakan-kebijakan besar. Namun juga ketika kasus-kasusnya terjadi situasional, ketika ada siswa berantem, ada ketika siswa buang sampah sembarangan dan sebagainya, kasus-kasus tersebut kan tidak mungkin kita menunggu sampai hari Rabu berikutnya. Maka ya kegiatannya situasional, pengambilan keputusannya situasional. Terjadi hari itu ya dilaksanakan juga pengambilan keputusannya hari itu juga, atau kasus itu terjadi maka dilaksanakan juga kasus keputusannya juga dilaksanakan pada saat itu juga. Jadi situasional, tapi juga ada jadwal yang tersendiri yaitu di hari Rabu untuk berdiskusikan berbagai permasalahan. Kadang keputusan yang telah dilaksanakan di kasus yang terjadi mungkin bisa didiskusikan lagi di hari Rabu itu supaya menjadi sebuah keputusan yang bulat, semua guru juga tahu apakah ada keputusan yang sudah diambil. Mungkin seperti itu. Oke, berarti situasional dan ada Betul, jadwal khusus ya betul, Pak ya? betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan khususnya untuk kasus-kasus dilema etika begitu? Baik, terima kasih Ibu. Kalau seseorang yang khusus sepertinya tidak ada. Hanya saja karena dalam mengambil sebuah keputusan saya selalu berdiskusi dengan guru-guru, itu yang menjadi mempermudah saya. Terutama kasus-kasus yang terjadi di dalam kelas. Karena hal-hal tersebut kan guru yang lebih tahu dengan karakteristik anak dan sebagainya. Jadi dalam membuat keputusan, mereka yang mempermudah saya dalam membuat sebuah keputusan. Mereka memberikan saran, memberikan ide, memberikan kritik dan sebagainya terhadap permasalahan yang terjadi terkait dilema etika. Nah, itu yang menjadi mempermudah saya dalam membuat sebuah keputusan, apakah keputusan ini baik atau tidak. Apakah keputusan ini bisa diambil atau belum bisa diambil. Itu yang menjadi seluruh guru di kelas, kadang juga lingkungan juga mempengaruhi, tapi tidak ada seseorang yang khusus dimintai bantuan dalam membuat sebuah keputusan. Begitu Ibu. Tetap walaupun Bapak sebagai pemimpin, tapi Betul. Bapak juga membutuhkan orang lain Betul. ya dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, satu pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak bagikan kepada saya terkait pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Baik, jadi mungkin seperti ini ya Ibu. Setelah mengalami berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah, pengambilan keputusan yang dilaksanakan di sekolah, seyogianya pengambilan keputusan itu dilaksanakan secepat mungkin. Jangan sampai ketika ada masalah ditunda berhari-hari berlarut-larut karena belum ada keputusan. Saran saya ketika ada permasalahan yang terjadi langsung putuskan. Berbagai pertimbangannya dicari faktor, pertimbangannya apa, permasalahan yang terjadinya apa. Ya tadi terutama terkait analisa dulu apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Kalau bujukan moral kan langsung bisa diambil keputusan hari itu juga. Karena kalau bujukan moral sudah pasti keputusannya harus benar karena ada kegiatan yang salah. Kalau terkait dilema etika ya langsung hari itu juga eksekusi, langsung cari keputusannya supaya tidak menjadi kasus-kasus yang berlarut-larut. Kadang kan dilema etika itu meskipun keduanya benar, tapi karena berlarut-larut akhirnya menjadi kebiasaan yang kurang baik. Jadi saran saya dalam mengambil sebuah keputusan, ya laksanakan keputusannya secepat mungkin, ambil keputusannya secepat mungkin dan konsisten terhadap keputusan itu. Jangan sampai ketika sudah mengambil keputusan ternyata menjadi mang-mang, kalau bahasa kitanya mang-mang, ragu-ragu dengan keputusan itu. Jadi konsisten dalam mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan A, maka jalankan keputusan itu, evaluasi lagi, jika memang perlu perbaikan, cari perbaikannya. Mungkin itu yang dapat saya berikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas berbagi pengalamannya kepada saya. Saya pun
bertambah wawasan saya terkait pengambilan keputusan. Mudah-mudahan dari pengalaman Bapak ini bisa membuat saya juga lebih bijak mengambil sebuah keputusan, baik itu bujukan moral ataupun dilema etika. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.